Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna an yuhmad wa in bagialah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang 4 pembagian air. Yang pertama yaitu yang disebut dengan air mutlak. Yang kedua disebut dengan air musyammas. Dan yang ketiga disebut dengan air musta'mal. Dan yang keempat disebut air najis. Iftahu kutubakum as-safha al-ashirah. Buka buku kalian halaman 10. Kita akan bahas bersama. Summa al-miyahu ala arbati aksamin. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Wa huwal ma'ul mutlaq. Yang artinya air terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, suci, mensucikan dan tidak berbahaya. Ini adalah air mutlak. Silakan ke bawah ada footnote-nya itu, footnote nomor 2. Wal aslu fit tahuriyah al-ma al-mutlaq marwahu al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama arabi fabala fil masjid faqama ilaihi an-nas liyaqa'u bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au zanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Asal sucinya air mutlak terdapat di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arab Badui, Arab kampung, berdiri dan kencing di masjid. Maka orang-orang pun datang menghampirinya dan mencegah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dan siramlah air kencing tersebut dengan ember yang berisi air. Karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan diutus untuk mempersulit. Dari hadis tersebut bukan dalil bahwa boleh kencing di masjid. Akan tetapi banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan tentang hadis tersebut. Yang pertama, karena Arab Badui tersebut belum mengetahui bahwa itu masjid, karena saking sederhananya masjid pada zaman tersebut, jadi tidak ketahuan bahwa itu adalah masjid. Yang kedua, ketika ada yang kencing, baik itu anak kecil dan lain sebagainya, terutama kan anak kecil tuh biasa kencing sembarangan, biarkanlah. Karena kalau tidak dibiarkan nanti dia kaget, bisa jadi cipretan air kencingnya kena celana. Maka ketika ada yang kencing sembarangan, biarkanlah. Apalagi kalau itu adalah di tempat yang umum yang sering digunakan. Maka yang kita lakukan adalah sebagaimana dalam hadis, menyiram dengan air 1 ember. Astamir wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Ini al-musakhan fi ina min ma'adin bi harri syams wa karahatuhu lima qil min annahu yusabbibu maradul baras au yazidu, yaitu air yang diwadahi kemudian ditaruh di bawah sengatan sinar matahari. Sebab bahayanya karena dapat menyebabkan penyakit kusta atau bahkan menambahkannya lebih parah. Wala yakunu makruhan illa idza istamala fil badan wa kana fi qatri harrin kal hijaz. Dan tidak berbahaya kecuali digunakan untuk badan pada air yang itu adalah air panas asli, air pemandian ya, seperti di Hijaz. Kalau di Indonesia seperti pemandian air panas di Subang dan lain sebagainya. Nastamir salis. Kita lanjutkan yang ketiga, bagian air yang ketiga,
yaitu tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal, air yang mana itu adalah suci dan tidak bisa untuk mensucikan, disebutnya dengan air musta'mal atau air yang bekas digunakan. Di halaman 11 silakan di bawah garis yaitu footnote nomor 2. Fi raf'il hadas wa dalil kaunihi tahiran marwahu al-Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil fatawadda'a wa saba alayya min wudu'ihi. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjengukku ketika aku sakit dan tidak sadarkan diri. Beliau kemudian berwudu dan bekas wudunya beliau usapkan padaku. Kemudian aku pun tersadar. Setelah kita lanjutkan masih yang ketiga berkenaan tentang air musta'mal dan ada tambahannya wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, yang tercampur dengan perkara suci. Jadi perkara suci itu seperti air bekas wudu. Nah, di zaman Rasulullah air bekas wudu antara satu dengan yang lain itu masih bisa digunakan ya untuk suci maupun mensucikan. Astamir ar-rabi ma'un najis wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa dunal qullatain aw kana qullatain fataghayyara wal qullatani 500 ritlin bagdadiyin takriban fil asah. Baiklah, kita lanjutkan yang keempat, air najis. Air yang kurang dari 2 kula yang terkena najis, atau air yang mencapai 2 kula tapi terkena najis dan berubah. Adapun ukuran 2 kula adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Silakan lihat footnote nomor 1. Pengertian 2 kula yaitu 190 liter perkiraan. 2 kula di zaman modern ini ada banyak versi. Ada yang menyebutkan 216 liter. Ini pendapat Dr. Sifa binti Hasan Hitau. Ada juga yang menyebutkan 270 liter. Ini pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 1 halaman 75. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama tentang 4 pembagian air. Semoga dapat dimengerti. Kalau ada yang belum mengerti silakan japri aja ya kan Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.